Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarisun nisaa karha wa la ta'duluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataytumuhunna illa an ya'tina bifahishatin mubayyinah wa 'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Indahnya pada hari ini Allah kembali perkenankan kita untuk bersilaturahmi di acara ngopi, ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk. Tentu hari ini saya tidak sendiri, sudah hadir bersama kita Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah baik. Jamaah ibu-ibu yang ada di lokasi gimana nih Bu kabarnya? Alhamdulillah sehat. Nah, topik ngopi kita di hari ini kayaknya jamaah ibu-ibu demen Pak Ustadz. Kunci bahagia dalam rumah tangga. Nah, kunci apa itu Pak Ustadz? Silahkan penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, summassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, semoga Allah membahagiakan untuk kita semua, baik bahagia dunia terlebih akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Setiap kita yang berumah tangga pasti pengen rumah tangganya bahagia. Cuma terkadang harapannya bahagia justru malah yang didapat menderita. Dalam doa-doa kita selalu mohon pada Allah agar rumah tangga kita ini bahagia. Kalau saya menyatakan ada ilmu otak-atik matuk. Otak-atik matuk itu dicari kitabnya, nggak ada di Quran, nggak ada di hadis. Namanya ilmu otak-atik matuk. Orang yang pengen rumah tangganya adem ayem bahagia itu harus punya modal duit 1 juta. Apa cukup 1 juta? Itu bukan kok jumlah nominal, bukan. Duit DUIT 1 juta. Iya. Duit D. Suami, istri, anak kalau pengen rumah tangganya bahagia jangan lupa untuk sama-sama D. Doa. Suaminya doa, istrinya doa, anak-anaknya yo doa. Karena ini sebagai bentuk pemasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari awal akad nikah kita udah didoakan. Kalau doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Kalau kita kadang ngedoain nganten disingkat ya. Samawa iki opo? Ya wis maksudnya doa baik aja lah. Semoga bahagia, dah itulah. Berdoa. Jangan lepas untuk berdoa.
Karena salah satu hal yang diperintahkan oleh Allah untuk meraih keberhasilan kehidupan kita itu doa. Yang kedua, usaha. Orang rumah tangga kan nggak cukup hanya dengan cinta ya. Usaha. Suaminya bekerja mencari rezeki yang halal, istrinya kalau mau ikut membantu suami silahkan, itu sedekah terbesar seorang istri yaitu tuh. Istri yang punya penghasilan sendiri untuk membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga itu sodakohnya istri. Jadi setiap rupiah yang dikeluarkan oleh seorang istri untuk kebutuhan rumah tangga itu sodakoh. Suaminya usaha mencari rezeki yang halal, istrinya ya begitu. Berusaha sama-sama mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian ilmu. Orang berumah tangga harus ada ilmunya. Dari Kementerian Agama itu sebetulnya sudah ada bimbingan pranikah. Cuman kadang oleh kita nggak dijalani, yang penting dapat sertifikatnya. Begitu menjalani rumah tangga terjadi pertengkaran, terkadang cerai dia tidak tahu hukumnya. Sehingga suami ngucapin cerai berkali-kali, malam masih hubungan, itu zina. Walaupun dengan tanda kutip istrinya secara negara, wong belum putuskan oleh negara, tapi secara agama sudah pisah. Maka orang rumah tangga harus tahu ilmunya. Bagaimana ketika menghadapi permasalahan dengan rumah tangga. Yang suaminya ya begitu, yang istrinya ya sama, harus tahu ilmunya. Paling tidak ilmu yang paling mendasar lah. Apa yang harus dilakukan oleh seorang suami, atau apa yang harus, atau jadi pantangan seorang suami. Kalau pengen rumah tangganya tetap terjaga, apa yang harus dipantang oleh seorang suami. Kemudian T-nya, duit, berarti T ya, takwa. Takwa pada Allah. Kalau suami ada rasa takwa, insya Allah suaminya nggak akan aneh-aneh di luaran. Jangan sampai yang di rumah kelihatannya anteng, begitu di luar pecicilan. Takwa itu pesan Rasulullah kepada kita dengan memakai bahasa ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah dimanapun engkau berada. Seorang suami takwa bukan hanya di rumah, di luaran ya takwa, di tempat kerja ya takwa, di jalanan ya takwa. Insya Allah terhindar dari yang aneh-aneh. Yang istri ya begitu. Ada suaminya ya takwa kepada Allah, takut pada Allah. Enggak ada suami ya takut pada Allah. Jangan sampai enggak ada suami malah nyanyi. Iya, enggak ada suami malah nyanyi. Malah ya Allah. Kalau ketakwaan ada, insya Allah aman. Suami istri dimanapun ia berada aman. Seringnya terjadi di rumah kayaknya adem ayem, di luaran berantem mulu karena rasa takwanya nggak ada. Yang ngerasa diawasi itu kalau di rumah tok. Lah yang istri merasa diawasi kalau suaminya ada di rumah. Apalagi yang suaminya kerjanya jauh di luar kota, pulangnya jarang-jarang. Kalau istri nggak kuat-kuat punya ketakwaan pada Allah, bubar rumah tangga. Nah, setiap kita pasti pengen. Nah kemudian sejuta, setia. Bahwa istri itu adalah wanita tercantik yang dianugerahkan oleh Allah pada seorang laki-laki. Begitupun sebaliknya, walaupun kata orang naudzubillah ya biarin. Lah iya, kata orang mah terserah. Untuk lanjutannya, wallahu a'lam bisawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Nanti usai jeda kita akan lanjut ngobrolnya terkait kunci bahagia dalam rumah tangga. Tetap di Ngopi Yuk. Alhamdulillahirrabbilalamin, Anda masih menyaksikan Ngopi, ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk.
Untuk mengawali segmen kedua kali ini, kita akan buka dengan sesi tanya jawab untuk 2 orang penanya. Silakan sebutkan nama dan juga pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Lantiah, Pak Ustadz, izin bertanya. Bagaimana sikap kita bila terjadi konflik dalam rumah tangga? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amborowati, izin pertamanya Pak Ustadz. Apakah bercerai itu bisa disebut solusi bila terjadi konflik? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2 pertanyaan Pak Ustadz. Yang pertama, bagaimana sikap kita kalau terjadi konflik dalam rumah tangga? Dan pertanyaan kedua, apakah bercerai itu bisa menjadi solusi bila terjadi konflik? Silakan. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Yang pertama, kalau terjadi konflik dalam rumah tangga, bagaimana sikap kita? Ya dihadapi, ya. Mosok kabur. Begini, kita harus yang pertama membangun komunikasi antara suami istri. Banyak orang bubar rumah tangga itu gara-gara kurangnya komunikasi. Yang suami ego karena merasa udah mencari nafkah. Pokoknya pasrah total, kerjaan rumah harus dibebankan ke istri. Sementara istri sebaliknya. Pokoknya ini saya udah ngurusin rumah tangga. Pokoknya kalau uang belanja kurang, harus ada komunikasi. Seorang suami harus ya sering-seringlah ngobrol ya. Kadang anehnya kita ngobrol sama orang lain betah, ngobrol sama pasangan nggak betah, itu kan unik ya. Kok kebanyakan ini pada curhat, pada ngalami apa? Ngobrol sama orang lain kadang bisa berjam-jam. Lah ngobrol sama suami kok iya sama enggak doang. Mau udah makan? Dah. Yang itu udah dicuci? Dah. Udah nyapu? Belum. Ya Allah, mosok suami istri ngomong cuman begitu, nggak inget apa dulu waktu berduaan sampai digerebek sama Hansip? Nggak inget apa dulu ngobrol berjam-jam digigitin nyamuk, modal cuman ya Allah, giliran punya anak satu kadang panggilan juga berubah. Dulu waktu pacaran manggilnya ya Allah yang alhamdulillah kalau masih. Kadang begitu punya anak satu ganti manggil nama anaknya, bapaknya Yanto. Iya mama anak pertamanya Yanto. Nanti punya anak 2 kadang panggilannya ganti bapak doang. Dan lama-lama lah ganti bapak elu. Lama-lama bapaknya hilang ganti. Ya Allah, bangun komunikasi yang baik. Setelah bangun ngobrol, seandainya sering terjadi masalah, udah ngobrol berdua, identifikasi masalah. Ini masalahnya apa sih kok kita ini sering berantem? Suami sama istri sering ngobrol, kita kok sering berantem, ini permasalahannya apa sih? Kalau memang masalah finansial, keuangan, ya dicari solusi bersama. Kalau memang gaji suami kok kurang mencukupi, atur pengeluaran. Ini mah asal pengen beli, bentar-bentar paket aja. Suami giliran di rumah kan pusing. Lah ya kalau suaminya penghasilannya lebih dari cukup sih enggak masalah. Kalau penghasilannya P-nya banyak, kan saya sering nyamain ya pakai P banyak ya. Kan yang menjadi menteri keuangan kan ibu kan. Pinter-pinternya ngatur supaya gajian bulan depan itu cukup. Pilih yang butuh, jangan yang pengen. Ini pala satu kerudungannya 116 sih. Ya Allah, palanya satu. Tas yo begitu, sendal yo begitu. Sendal ngaji beda, sendal arisan beda, sendal ke pasar beda.
kondangan beda. Apakah nggak boleh? Boleh. Yang penting tidak membebani. Lah iya ya silakan. Enggak, yang penting diidentifikasi masalahnya apa sih kok kita berantem mulu. Kalau umpama itu berantem masalah finansial. Kalau berantem umpama kadang masalah anak. Maknya pengen sekolah di sono, bapaknya pengen di sono. Wah, akhirnya anaknya yang kasihan. Ini kadang kan dia tadilah bangun komunikasi, identifikasi masalah. Kemudian yang kedua, kendalikan emosi. Ini kadang perkara belum jelas, emosi udah didahulukan. Begitu suami masuk kamar mandi, apa HP ngeletak di meja ruang tamu, bunyi kluning 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 kluning. Ada tulisan nama perempuan, foto perempuan. Kemudian ada tulisan chat masuk, saya tunggu ya di depan SD 09. Padahal suaminya kan ini penumpang, udah suudon dulu. Ini perempuan mana lagi? HP banting, ya Allah. Yang istri ya kendalikan emosinya, yang suami ya begitu. Kemudian hadirkan solusi, cari solusinya. Kalau memang berdua kayaknya buntu, datang ke orang yang kita yakin dia memberi solusi. Jangan sampai malah kita salah orang. Kita datang malah dikompor-komporin. Udah bini kayak gitu tuh tambah aja banyak di. Jangan, cari orangnya. Nah, kemudian ini langkah yang penting tapi berat. Ampuni dan maafkan. Itu bukan perkara mudah loh Bu. Apalagi mungkin pernah tersakiti. Iya. Aduh, pernah tersakiti. Untuk mengampuni dan memaafkan itu ngomong sih mudah, prakteknya lah umpama lo di depan mata ibu ngelihat langsung. Ngelihat langsung. Ya Allah, ampuni dan ya kalau memang rumah tangga pengen tetap berjalan, ya ampuni dan maafkan. Siapa sih yang nggak pernah salah ya? Lah iya, kebanyakan nonton situ lih makanya. Ampuni dan maafkan. Ini solusi yang sangat berat memang. Tapi itulah yang akan membuat kuat perjalanan perahu, perjalanan kapal bahtera rumah tangga akan tetap berjalan kalau itu. Kalau istri salah, suami ya memaafkan ataupun sebaliknya. Kadang-kadang kan ya egonya ini. Egonya nggak bisa, pokoknya. Kalau udah ada kata pokoknya keluar, wes. Kalau laki-laki, wong jamaahnya ini perempuan, tapi kan pemirsa ada yang laki-laki. Kalau istri lagi nggak terkontrol ngomongnya, jangan ditongkrongin. Belum tentu sembuh. Belum tentu sembuh. Kemudian yang solusi selanjutnya sepakati untuk berkomitmen. Sepakat, wes pokoknya mulai hari ini terakhir kali kita berantem, wes terakhir. Kadang ya besok lagi loh masalahnya, ya Allah. Tapi kadang ada orang yang bilang bahwa pertengkaran itu bumbu. Tapi kalau itu keterusan, khawatirnya ada keceplosan, suami ngomong cerai dan selanjutnya tadi ada pertanyaan tentang cerai, insya Allah dijawab di segmen berikutnya nanti yang waktunya lebih panjang. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Pak Ustadz tadi untuk pertanyaan pertama terkait sikap bila terjadi konflik dalam rumah tangga sudah terjawab. Untuk pertanyaan kedua nanti akan dijawab usai jeda, tetap di Ngopi Yuk. Pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, Anda masih menyaksikan Ngopi, Ngobrol Perkara Ilmu. Ngopi yuk.
Tadi di segmen sebelumnya Pak Ustadz masih ada satu pertanyaan yang belum terjawab, yaitu apakah bercerai bisa dijadikan solusi bila terjadi konflik? Silahkan. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah dan pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, apakah apakah cerai itu termasuk solusi? Kalau memang udah nggak ada jalan lain, itu solusi paling terakhir. Ini halal, tetapi dibenci oleh Allah. Abghadul halal indallahi at-talaq. Perkara halal, tapi sangat dibenci itu adalah bercerai. Tapi kalau kedua belah pihak udah tidak bisa dipersatukan lagi, tidak bisa dipertemukan, nggak bisa didamaikan, gimana lagi udah? Sang istri mungkin sering menerima KDRT dari suami. Sang suami udah nggak bisa lagi untuk menerima keadaan istri. Lah kalau dipaksakan justru malah akan menambah penderitaan. Maka dalam Islam hukum cerai itu ada berbagai macam. Ada kalanya wajib harus cerai. Ini kalau sang istri sering menerima kekerasan kayak tadi itu. Justru kalau dilanjutkan istrinya malah semakin sengsara dan menderita. Enggak hanya kekerasan verbal tapi kekerasan fisik. Bukan hanya dibentak-bentak tapi yo pakpuk kayak Hansip nangkep maling. Pakpuk. Ya wis ini wajib dipisahkan daripada nanti semakin menderita. Kemudian ada perceraian itu yang dihukumi haram, enggak boleh bercerai kalau memang itu rekayasa. Rekayasa. Kadang kan ada untuk menaikkan biar ini viral kembali, cerai. Nanti suatu saat balik lagi. Tapi memang udah direkayasa. Agama bukan untuk direkayasa. Dan kemudian ada yang hukum secara mendasar adalah makruh itu. Makruh itu perkara yang halal tapi dibenci. Dan itu jangan sampai, kalau bisa ya jangan sampai terjadi. Walaupun boleh. Lah, cerai dalam hukum Islam itu kan ada yang sorry, ada yang kinayah. Sorry artinya yang jelas, terucap oleh suami dengan memakai bahasa talak, cerai, pisah. Sekali terucap oleh suami ditujukan kepada istri, hari itu sudah bukan istrinya lagi. Kalau nanti malam kok pengen balik lagi, ya harus ada kata-kata rujuk. Nggak perlu ngundang marawisan lagi, nggak perlu. Nggak perlu sewa son, nggak perlu sewa tenda, nggak perlu. Wes pokoknya kayaknya cukup berduaan aja. Maafin ya yang tadi ya udah nih kita maafin. Udah rujuk itu namanya. Lah kalau sudah sekali itu terjadi, 2 kali terjadi, yang ketiga kali terjadi, keempat udah nggak bisa lagi. Oh, nikah lagi juga udah nggak bisa. Udah namanya tolak bain kubro, itu udah nggak bisa untuk balik lagi. Kecuali sang istri dinikah sama orang lain, kemudian tanpa rekayasa, kemudian orang lain itu cerai, baru suami yang pertama kali bisa nikahi. Cuman yang kasihan kalau yang pernikahan kedua nggak mau ngelepas, sama-sama cocok, ada yang nungguin kan gigit jari. Kok nggak cerai-cerai sih? Makanya hati-hati, perempuan jangan mancing, laki-laki jangan kepancing. Ini yang kadang perempuan kalau gitu kita cerai aja, kata lakinya siapa takut bubar. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Semoga topik ngopi kita pada hari ini terkait kunci bahagia dalam rumah tangga ini bisa bermanfaat bagi seluruh pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Akhir kata saya Tiara Dianti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nastaghfirullahaladzim laqal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil
rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Simple TV, News, Sport, Entertainment.